satu alasan mengapa saya memilih isu tentang reformasi birokrasi adalah salah satunya yaitu karena birokrasi di Indonesia sering dianggap lamban, kurang efisien, dan tidak transparan. Reformasi birokrasi dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, itu pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Dengan birokrasi yang lebih efektif, masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dalam pelayanan yang lebih baik, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi publik lainnya. Yang ketiga itu menanggulangi korupsi. Isu korupsi dalam birokrasi seringkali menjadi penghambat pembangunan reformasi birokrasi, bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, yang tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan nasional. Dan yang terakhir itu keempat, meningkatkan daya saing Indonesia perlu memperbaiki sistem birokrasi untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Negara dengan birokrasi yang efisien dan profesional dapat menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Terima kasih. Baik, di sini saya mengambil isu pelayanan publik. Mengapa saya mengambil isu pelayanan publik? Dikarenakan saya sudah sering mendengar, membaca dari manapun, dari sosial media atau dari realita, kalau bahwasanya pelayanan publik di Indonesia dia masih dibilang dikatakan kurang. Mengapa demikian? Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan publik di sini kurang. Pertama, seperti adanya kesenjangan antara pelayanan publik di kota dan di daerah terpencil. Pelayanan publik di kota ini memiliki pelayanan yang unggul, yang bagus, karena pada dasarnya mereka difasilitasi oleh fasilitas-fasilitas yang lebih memadai dibanding daerah terpencil. Lalu pelayanan publik di Indonesia ini memiliki birokrasi yang rumit, di mana ketika kita harus membuat dokumen yang penting itu biasanya mereka tuh melayani kita secara rumit sehingga kita merasa tidak nyaman. Lalu adanya tanggapan respon yang kurang enak dari masyarakat umum terhadap pelayanan publik Indonesia yang kurang ramah, staf-stafnya kurang sopan, atau bahkan jutek, judes, dan tidak berbicara dengan selayaknya. Lalu adanya pungutan liar dari hal-hal atau oknum-oknum yang licik untuk memanfaatkan uang kita agar dokumen yang kita buat itu lebih cepat jadinya. Baik, untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia agar lebih baik, harusnya pelayan publik dan pemerintah ini membuat kerjasama agar pelayanan publik di Indonesia ini semakin kembang, semakin maju. Ialah mengurangi prosedur yang rumit, melakukan transparansi agar masyarakat umum ini dapat mencurahkan isi pikiran, isi komentarnya terhadap pelayanan publik, dan terus berinovasi agar pegawainya juga memiliki kinerja yang lebih baik untuk menghadapi layanan masyarakat. Baiklah, alasan saya memilih isu kebijakan publik sebagai topik yang saya jelaskan karena baru-baru ini pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru, yaitu terkait Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama pada sektor pangan. Nah, awalnya pemerintah melihat banyak UMKM yang untuk menjalankan usaha mereka, untuk mendapatkan modal, mereka perlu meminjam uang kepada bank-bank tertentu. Sehingga hal ini menghambat perekonomian dan juga ketahanan pangan di Indonesia. Nah, pemerintah berharap bahwa dengan adanya kebijakan yang dibuat ini dapat meringankan beban para UMKM dan mereka dapat menjalankan usaha tanpa adanya beban pikiran untuk melunaskan utang-utang tersebut, sehingga mereka juga bisa membantu dan berpartisipasi untuk ketahanan pangan di Indonesia. Dan ini juga berdampak positif bagi ketahanan dan juga kesejahteraan perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah bisa membantu para rakyat-rakyat kecil yang menjalankan UMKM ini
dengan adanya kebijakan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Isnaini Putri Sandi dengan NIM 07011182429213. Baik, saya akan menjelaskan salah satu isu dari kelompok kami yang telah saya pilih, yaitu tentang isu kepemimpinan publik. Saya mengangkat kasus tentang penyalahgunaan kekuasaan atau kepemimpinan yang dilakukan oleh Bupati Purbolinggo dan Bupati Nganjuk. Nah, mengapa saya memilih kasus ini? Karena saya rasa kasus ini sangat relevan dengan isu yang telah saya pilih, di mana Bupati Purbolinggo yaitu Puput Tantrianasari melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan praktik korupsi, yaitu penjual belian jabatan, yang dimana KPK telah menyita setidaknya 360 juta uang hasil dari korupsi tersebut. Nah, kasus yang sama juga dilakukan oleh Bupati Nganjuk, yaitu Novi Rahmat Hidayat. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwasanya banyak sekali praktik-praktik korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya. Nah, dari kasus ini juga banyak sekali menimbulkan keterkaitan, setidaknya keterlibatan banyak orang. Setidaknya KPK telah menetapkan 22 tersangka, termasuk aparatur sipil negara ataupun pihak birokrat. Nah, dari kasus ini dapat kita lihat bahwasanya banyak sekali praktik-praktik korupsi yang dimana akan menimbulkan banyak sekali dampak. Salah satunya yaitu krisis kepercayaan masyarakat. Nah, masyarakat akan mempertanyakan di mana letak integritas para pemimpin publik dan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah keterlibatan kasus ini dengan administrasi publik. Nah, hal ini terletak pada akuntabilitas dan transparansi, yang dimana operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK menunjukkan bahwasanya harus adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan administrasi publik. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwasanya pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang telah mereka lakukan, dan lembaga-lembaga berwenang dalam menangani kasus ini seperti KPK harus memiliki peran aktif dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance. Baik, itu saja penjelasan dari kasus yang telah saya pilih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih isu di bidang manajemen SDM ini karena dampaknya itu langsung dirasakan oleh kesejahteraan rakyat dan juga keberhasilan perusahaan. Di Indonesia, manajemen SDM ini masih sering menghadapi tantangan dalam menciptakan suatu sistem yang benar-benar efektif. Masih banyak perusahaan yang belum bisa mengoptimalkan pengembangan karyawan, mempertahankan talenta, atau bahkan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan tenaga kerja modern. Nah, ketidakefektifan ini seringkali menyebabkan tingkat turnover yang tinggi, menurunkan produktivitas, dan juga kesejahteraan karyawan itu dapat terabaikan. Dengan kita mengkaji lebih dalam isu ini, kita bisa menemukan solusi yang relevan untuk membangun pendekatan SDM yang lebih strategis dan juga responsif terhadap perubahan, sehingga karyawan itu lebih merasa dihargai dan perusahaan bisa lebih bersaing. Nah, saya secara spesifik memilih isu kesehatan mental dan juga kesejahteraan karyawan. Kenapa? Karena isu ini tuh sangat relevan di Indonesia, di mana dukungan terhadap kesehatan mental di Indonesia ini masih sangat terbatas, terutama di perusahaan-perusahaan kecil. Nah, di situasi ini banyak karyawan yang mengalami stres dan juga burnout yang tinggi, sehingga mereka mendesak perusahaan untuk lebih mendukung lagi kesehatan mental di tempat kerja. Dengan fokus pada manajemen SDM, kita bisa melihat bagaimana perubahan sederhana dalam dukungan terhadap kesehatan mental dan juga kesejahteraan karyawan itu bisa membuat lingkungan kerja lebih sehat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat hubungan kerja di masa depan.